Halo sahabat tani dimanapun berada. Pengamatan kali ini, kita akan mengamati proses pembungaan tanaman cabai pada musim pancaroba. Yang mana, di musim pancaroba, tanaman cabai yang mulai masuk proses generatif atau proses pembungaan akan banyak mengalami kerontokan. Dan bahkan, buah cabai pun bisa ikut-ikutan rontok juga. Jadi, di pengamatan kali ini, kita akan mengamati cara untuk membuat bunga lebat tanpa modal di musim pancaroba. Jadi, tonton videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk membantu channel Morotani dapat berkembang dan memotivasi saya untuk membuat video tentang pertanian. Ini adalah cabai di umur 28 hari setelah tanam. Cabai ini adalah pengamatan saya terdahulu, yang mengamati teknik budidaya tanaman cabai tanpa pemupukan. Videonya bisa dicek di playlist lur. Di musim pancaroba yang akan datang, kita harus mengetahui teknik apa saja yang bisa kita gunakan untuk membuat bunga dari tanaman cabai kita terhindar dari kerontokan. Karena di musim pancaroba ini, biasanya suhu di siang hari akan sangat panas, dan di malam hari akan lebih dingin dari biasanya. Dan karena kondisi ekstrim inilah tanaman cabai yang sudah masuk masa pembungaan atau generatif, akan mengalami kerontokan. Bahkan, bakal buah yang dalam proses pematangan pun dapat ikut mengalami kerontokan akibat perbedaan suhu ekstrim ini. Oleh karena itu, saya akan mempraktekkan pengamatan dengan cara mempruning atau memangkas cabang dari tanaman cabai. Contohnya seperti ini. Pemangkasan ini saya mengacu pada kondisi tanaman cabai saya lur. Apabila pertumbuhannya lancar, ada yang saya sisakan 2 atau 3 untuk dijadikan cabang utama. Dan jika pertumbuhan tanaman cabai lambat atau kurang mantap, saya hanya menyisakan 1 cabang utama untuk nantinya saya biarkan melakukan pemecahan cabang, atau orang Jawa menyebutnya pecah pang. Jadi, meskipun kita hanya menyisakan 1 cabang utama, nanti cabang ini akan memecah menjadi banyak percabangan lur, jadi jangan khawatir. Tujuan pemangkasan ini adalah untuk membuat pertumbuhan tanaman lebih optimal, seperti tinggi tanaman cabai lebih terfokus, dan membuat perkembangan batang cabai lebih besar, kokoh, dan mantap. Hal ini akan memberikan efek positif ke depannya, karena nutrisi yang terserap oleh akar akan dapat didistribusikan atau disalurkan dengan merata. Ini adalah batang hasil pemangkasan yang lalu, di umur 81 hari setelah tanam. Batang cabai akan seperti ini. Pemangkasan ini saya lakukan 1 kali saja, karena melihat cabang hasil proningan yang terdahulu memunculkan tunas atau cabang yang kokoh seperti ini, maka saya memutuskan untuk 1 kali saja melakukan pemangkasan cabangnya. Ini bisa berubah-ubah tergantung kondisi dari tanaman cabai kita. Mungkin semua petani cabai sudah tahu akan teknik ini. Bahkan mungkin juga ada yang kecewa dengan menonton video ini. Tapi, hal dasar yang sering kita sepelekan, memberikan dampak yang terasa apabila di musim pancaroba atau di musim ekstrim seperti saat pengambilan video ini. Baik, kita lanjutkan lagi pengamatannya lur. Pada pengamatan di 97 hari setelah tanam, kita akan melihat cabai yang tidak melakukan pemangkasan cabang atau pruning. Hasilnya akan seperti ini lur. Batang bawah cabai yang tidak dipruning akan mudah rebah.
karena tidak kuat menopang daun. Meskipun dapat berbunga dan berbuah dengan cepat, hal ini akan memberikan dampak pada pembungaan di bagian atasnya, karena nutrisi yang seharusnya digunakan untuk proses pembentukan bunga akan lebih banyak disalurkan untuk pematangan buah cabai di bagian bawah ini. Otomatis bunga bagian atas akan rentan rontok. Dan ini juga ada cabai yang percabangannya seperti ini, Lur. Dapat kita lihat bahwa bentuk percabangannya kurang mantap, diakibatkan percabangannya tidak kita program dengan teknik pruning. Dan jika kita amati lebih teliti, di bawahnya banyak bunga yang rontok. Dan ada juga buah cabai yang semestinya, jika tidak rontok, kita tinggal menunggu matangnya saja. Melihat ini semua memang sangat disayangkan. Dan kita akan berpindah melihat cabang yang melakukan pruning. Perbedaannya sangat jauh. Perbedaan seperti jumlah bunga dan bakal buah yang lebih banyak dan lebat. Hal ini diduga pemangkasan cabang bawah pada cabai mempengaruhi ketahanan bunga dan buah untuk tidak mudah rontok. Karena batang bawah yang besar dan kokoh menyebabkan pembagian nutrisi yang diserap oleh sistem perakaran didistribusikan secara merata. Berbeda dengan tanaman cabai yang tidak melakukan pemangkasan cabang bawah, pendistribusian nutrisi kurang merata, sehingga bunga dan buah mudah rontok. Catatan untuk penonton yang menonton video ini, karena pengamatan budidaya cabai yang saya lakukan ini tidak menggunakan aplikasi pemupukan, jadi pemupukan dasaran ataupun pemupukan susulan tidak saya lakukan. Begitu juga dengan penyepraian kalsium dan sejenisnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, Lur. Bantuan donasi untuk video ini dengan cara like dan subscribe untuk membantu channel Morotani dapat berkembang dan memotivasi saya untuk membuat video tentang pertanian. Akhir kata, sampai jumpa dan matur suwun.